Tes. Oke. Hi everyone, udah lama gak ada kesempatan buat bikin video dan kali ini aku pengen share tentang beasiswa karena ada yang tanyain di salah satu videoku. Terima kasih, semoga Allah mereka selalu udah mengembalikan semangatku untuk bikin video karena ternyata ada juga yang mau dengerin. Kali ini aku pengen share gimana cara aku dapat beasiswa setiap tahun perkuliahan, padahal aku dari perguruan tinggi swasta dan alhamdulillah sampai saat ini dari semester 1 kuliahku selalu tercover oleh beasiswa pendanaan dari instansi yang berbeda-beda. Kenapa aku tekankan aku dari PTS? Karena banyak banget beasiswa yang hanya diperuntukkan untuk mahasiswa dari PTN, bahkan top university, kayak PTN-PTN UI, UGM, ITB, Undip, dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian dari PTN, atau bahkan top university di Indonesia, pasti kalian punya chance yang jauh lebih besar dari aku. Jadi selamat menikmati videonya, hope you guys like and enjoy. Oke, aku akan jelasin caranya dalam bentuk poin-poin penting, kenapa kamu pantas untuk terpilih jadi awardee. Garis bawahi ya, pantas untuk terpilih. Jadi kalau misalnya kamu gak terpilih, bukan berarti kamu gak hebat, tapi bukan kamu yang dicari, oke? Yang pertama, kenali diri kamu sendiri. Kamu harus tahu kamu itu siapa, bidang kamu apa, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, tujuan kamu apa, terus hobi kamu apa yang kamu gak suka, apa yang kamu suka, gimana cara kamu kontrol emosi, dan segala macam tentang diri kamu harus tahu. Kalau kamu ikut seleksi beasiswa dan kamu bisa sampai tahap interview, tapi kamu gak kenal sama diri kamu sendiri, itu hoki, 100%, and I would say that you're not gonna be chosen. It's impossible. Kenapa aku bilang hoki? Karena sebelumnya kan pasti seleksi berkas ya, dan di seleksi berkas ini sebetulnya udah kelihatan yang mana yang kenal sama dirinya sendiri, yang mana yang gak kenal sama dirinya sendiri. Bahkan sebetulnya dari seleksi berkas ini, kalau emang seleksi berkas cukup banyak yang diisi ya, itu udah kelihatan yang mana yang kuat untuk jadi kandidat awardee, yang mana yang emang cuma memenuhi kuota untuk tahap selanjutnya aja untuk diwawancara. Kayak misalnya di seleksi berkas, terus nanti kayak ada 100 orang, terus ada 50 orang, itu ada yang cuma menuhin kuota aja. Pertanyaannya, kok bisa? Emang se-powerful itu seleksi berkas? Dan apa hubungannya sama kenal diri sendiri? Gini, seleksi berkas itu akan merepresentasikan diri kamu tanpa validasi, karena validasinya ada di tahap-tahap selanjutnya. Nah, gimana caranya berkas tadi itu merepresentasikan diri kamu dengan sangat baik, bahwa kamu itu kenal dengan diri kamu? And it's not about achievement. Jadi bukan tentang berapa banyak prestasi yang kamu punya di list gitu. Because it's about the future, it's not about the past. Mereka mau bayar untuk masa depan kamu, bukan masa lalu kamu, ya nggak sih? Oke, aku akan menjelaskannya dengan analogi. Kuncinya adalah kamu harus meletakkan semuanya di kapal yang sama dengan tujuan yang sama. Tujuan kapalnya adalah tujuan kamu, jenis kapalnya representasi dari bidang kamu, terus kemudinya adalah cara kamu mencapai tujuan tersebut, prestasi kamu jadi layar kapalnya yang mensupport untuk kamu bisa sampai ke tujuan tersebut, kekurangan kamu jadi kelemahan kapalnya yang kalau misalnya bocor, kamu tahu nambelnya pakai apa, supaya kamu tetap jalan di jalan tersebut, dan kamu nggak ngerasa kayak salah jalan deh. Padahal salahnya tuh ada di kapalnya, bukan di jalanannya gitu. Jadi kamu harus tahu persis diri kamu tuh seperti apa layaknya kapal tersebut. Jadi nggak ada ceritanya kalau kamu pelajari suatu bidang, terus prestasi kamu di bidang yang lain, terus hobi kamu beda lagi dengan alibi kalau kamu penat di bidang kamu, terus kamu kayak melakukan hobi itu untuk refresh diri kamu, padahal sebenarnya kamu emang gak di sana bidangnya gitu. Dan apalagi kalau misalnya kayak kapal tuh belum tahu tujuannya kemana gitu, itu udah pasti ya terombang-ambing aja tuh di situ tuh, di jalan yang bahkan kamu sendiri nggak tahu jalan itu jalan kemana. Jadi ya kenali diri kamu sendiri, dan yang terpenting jujur sama diri sendiri, suka atau enggak. Kalau nggak suka tinggalin, kalau misalnya nggak sesuai sama tujuan kamu ya tinggalin. Jadi nggak melulu orang yang hebat itu yang aktif di berbagai kegiatan, di semua acara gitu, karena nggak semua acara itu sesuai sama tujuan kamu kan, nggak semua kegiatan tuh sesuai sama tujuan kamu kan. Jadi sesuaiin sama tujuan hidup kamu. Once again, kenali diri kamu sendiri. Nah, tips dari aku supaya semuanya tetap berada di kapal yang sama adalah menentukan tujuan hidup kamu. Terus juga bikin kayak rencana 10 tahun, 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Tapi jadikan mereka sebagai checkpoint aja yang mungkin bisa kamu lewati, mungkin juga tidak. Karena sebetulnya fokus kamu itu harus di bagaimana kamu menjalani setiap harinya. Bidang apa yang kamu pelajari, organisasi apa yang kamu ikuti, kegiatan apa yang kamu lakuin, apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, siapa yang kamu rujuk. Itu semua harus bermuara pada tujuan yang sama, yaitu tujuan hidup kamu yang kamu tentuin pertama di awal. Oke, poin yang kedua, setelah kamu kenal sama diri kamu sendiri, aku yakin seleksi berkas itu kamu pasti lewat, dan kamu pasti ke tahap interview. Dan selama ini aku nggak pernah gagal di seleksi berkas, aku selalu interview di semua scholarship yang aku apply. Tapi di tahap interview inilah yang jarang banget aku dapat, dan ya dari semua scholarship yang aku dapat sampai sekarang cuma 3 yang memang ini kuncinya sama dengan tujuan instansi tersebut. Kita harus nyesuaiin tujuan kita dengan tujuan instansi tersebut gitu. Kalau emang tujuannya nggak sama, beda, ya kamu nggak bakal dikasih scholarshipnya gitu loh. Karena memang beda tujuan. Untuk apa mereka ngasih scholarshipnya, sedangkan value yang dari kamu, tujuan kamu itu beda sama tujuan mereka. Karena kan mereka pasti ada udang di balik batu. Mereka nggak mungkin pendanaan ngasih aja dana
gitu cuma-cuma untuk orang yang emang butuh pendidikan. Gak mungkin, pasti mereka punya tujuan sendiri, kayak organisasi mereka bergerak di bidang apa, kamu itu tujuannya apa, dan disesuai nih, kayak kamu tuh bisa berguna nggak buat mereka. Dan aku yakin gak akan bisa mudah lolos di tahap-tahap selanjutnya kayak interview ini kalau kamu gak mau menyesuaikan dengan tujuan instansi. Dan itu gak gampang, kamu perlu riset, kamu perlu banyak riset, tahu tentang perusahaan tersebut, tentang instansi tersebut, tentang tujuan dibalik mereka ngeluarin scholarship tersebut, dan sesuaiin sama tujuan kamu. For example, pengalaman konkret, aku dapat beasiswa dari Indonesia International Education Foundation atau IAEF, itu hanya dari SI. Dan mereka itu nggak ada tahap interview. Jadi dari sini aja aku udah tahu kalau misalnya mereka itu sebenarnya cuma mau lihat kamu itu kenal sama diri kamu apa enggak gitu. Tujuan yang kamu rangkai dalam 10 tahun ke depan itu sesuai nggak dengan masalah sosial yang kamu lagi lihat di Indonesia saat itu. Dan solusi apa yang kamu terapin, analisis apa yang kamu punya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Apakah itu benar-benar sesuai dengan bidang kamu, tujuan kamu dalam 10 tahun ke depan, dan seterusnya. Itu bisa kelihatan bahwa kamu itu kenal atau enggak dengan diri kamu. Dan akhirnya, alhamdulillah aku dapat dari situ di tahun pertama aku kuliah. Di tahun kedua, aku dapat beasiswa dari Pemimpin Indonesia, LTF Scholarship, batch 1. Itu aku masuk ke 30 orang dari 107.000 peserta, 27.000 peserta gitu. Itu ada di email gitu, kayak ada 127.000 peserta yang daftar. Aku bisa masuk ke 30 lewat rangkaian kayak ada FGD, ada SI, ada interview, ada kelas-kelas banyak lah pokoknya tahapnya. Dan kenapa aku bisa sampai ke 30 orang tersebut? Karena aku punya value yang sama dengan Pemimpin Indonesia. Aku suka organisasi, aku bergerak di kepemimpinan, aku juga waktu itu bikin channel YouTube ini, dan aku banyak bikin video tentang kepemimpinan sebelum aku ketemu Pemimpin Indonesia, dan aku share tentang diri aku. Terus jadi mereka kayak, oh ternyata Fahri ini bisa impact ke organisasi mereka gitu. Jadi kita punya value yang sama, Pemimpin Indonesia bisa kasih benefit ke aku juga bisa kasih benefit ke Pemimpin Indonesia. That's why aku pantas untuk mendapatkan award itu, kayak gitu loh. Contohnya ya, konkret pengalaman aku sendiri loh. Dan untuk pengalaman aku gagal itu juga banyak gitu loh, dari kayak beasiswa Alpha, beasiswa what is it called, like AI for Impact, terus beasiswa dari Bank Mandiri, kayak aku nggak sesuai dengan tujuan mereka. Jadi aku sampai tahap interview dan aku gagal gitu loh. Kayak Bank Mandiri itu pas interview ngobrol sama aku kalau mereka tuh butuh untuk jadi brand ambassador, kayak untuk sosial activity-nya mereka, dan aku nggak bisa karena aku kerja, aku juga bidangnya lain gitu loh. Jadi ya tujuan kita beda, meskipun kayak mereka tahu background aku, mereka tahu aku kenal sama diri aku, mereka tahu aku punya tujuan gitu, tapi kalau tujuannya beda ya mereka nggak bakal jadiin aku sebagai awardee-nya, dan itu wajar-wajar aja. Jadi bukan karena oh aku gagal, aku nggak dapet scholarship-nya, bukan kayak gitu, karena emang tujuannya beda gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kamu udah sampai tahap interview, it's not about kamu itu bagus atau enggak, kamu itu hebat atau enggak, tapi kamu itu sesuai enggak sama apa yang mereka cari gitu. Jadi kalau misalnya kamu emang benar-benar kepepet butuh dana nih, kunci dari aku ya sesuaiin aja sama kebutuhan mereka gitu. Luangin waktu untuk mereka, kasih mereka impact, yakinin mereka kalau kamu itu memang benefit untuk mereka. Jadi sekali lagi, poin kedua ini nggak kalah penting untuk nyesuaiin dengan tujuan instansi. Oke, poin terakhir adalah tingkatin kualitas diri kamu di bidang kamu. Aku tekankan ya, di bidang kamu sendiri. Aku pernah baca sebuah kutipan, gak tau ini benar apa enggak, tapi kayak gini kutipannya, Bruce Lee itu lebih takut melawan orang yang mempelajari satu tendangan 10.000 kali dibandingkan orang yang punya atau tahu 100 tendangan tapi dia nggak benar-benar master dalam setiap tendangannya gitu. Maknanya adalah jadilah master di bidang kamu sendiri. Yang aku bilang tadi, jadikan semua anak tangga setiap harinya jam 8 pagi sampai jam 8 malam, atau kalau perlu lebih dari itu, semuanya merujuk ke satu bidang doang. Hobi, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu lakuin, organisasi apa yang kamu ikuti, semuanya cuma satu bidang. Jadilah master di bidang kamu. Mungkin itu aja dari aku, semoga videonya bermanfaat, and have a nice day. See you again guys.